Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di seputar sejarah. Kali ini kita akan mengorek informasi mengenai destinasi sejarah makam Ratu Epu. Untuk orang Sampang pastinya sudah tahu dong, destinasi sejarah makam Ratu Epu ini terletak di Kota Sampang, tepatnya di Desa Polaken. Berikut kita akan bergabung ke Faizatul Ulfa untuk lebih mengetahui tentang destinasi makam Ratu Epu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di depan makam Ratu Epu. Di sini kelompok kami ingin mewawancarai Bapak mengenai Ratu Epu. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Ya. Nama saya Nurul Ami. Saya ditugaskan di sini oleh kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya sejak tahun 1991. Saya batasannya hanya merawat situs cagar budaya khusus makam Ratu Ibu. Jadi intinya saya di sini hanya melestarikan cagar budayanya, termasuk pemeliharaan lingkungannya. Di sini kelompok kami ingin bertanya tentang Ratu Epu. Kapan meninggalnya Ratu Epu? Kalau meninggalnya sebenarnya tidak ada data, tidak ada referensi kapan meninggalnya Ratu Ibu. Cuman dalam situs ini yang ada itu Candra Sangkala. Candra Sangkala yang ada di dalam pintu Gapura. Jadi Candra Sangkala itu menentukan kapan dibangunnya situs makam Ratu Ibu ini. Di mana letak makam Ratu Epu? Letak makam Ratu Ibu itu terdapat di Kampung Madegan, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang. Posisinya ada di masjid tertua di Madura, di sebelah sana. Jadi di sini merupakan komplek pemakaman yang di dalamnya itu terdapat makam Ratu Ibu beserta kerabat. Terus di sebelah baratnya lagi terdapat makam Cakraningrat II. Terus yang ini makam Bupati pertama Sampang, dan juga di sebelah utara makam Ratu Ibu terdapat masjid tertua di Madura. Terus siapakah Ratu Epu itu, Pak? Ratu Ibu itu merupakan orang tua dari Raden Praseno, yang Raden Praseno itu yang diangkat sebagai raja di Madura oleh Sultan Agung dengan gelar Cakraningrat I. Jadi beliau merupakan ibu dari Raja Madura. Kalau asal usulnya, beliau merupakan keturunan dari Raja Majapahit terakhir, Prabu Kertabumi atau Brawijaya V. Pada tahun 1478, ketika kerajaan Majapahit runtuh, salah satu putra Majapahit yang namanya Lembu Petang pernah berada di sini. Beliau istilahnya kami tua pertama. Kami tua itu berjalan 4 kali pergantian tokoh, yang diantaranya Lembu Petang tadi, terus yang kedua Raden Arya Mangir, yang ketiga Raden Arya Pratekel, dan yang terakhir Raden Arya Pojo. Sesudah itu Sampang dipimpin oleh seorang adipati. Adipati itu berjalan 5 kali pergantian tokoh. Adipati pertama diantaranya Adipati Pramono, terus yang kedua Pangeran Ponorogo, yang ketiga Pangeran Sidinggili, terus yang keempat Adipati Pamadekan, dan yang terakhir Adipati Mertosari. Beliau merupakan saudara dari Ratu Ibu yang menjabat sebagai adipati yang terakhir. Nah, ketika zamannya adipati terakhir itu terjadi penyerangan oleh kerajaan Mataram. Menurut buku karangan Haji di Graf, penyerangan kerajaan Mataram itu berlangsung 2 kali penyerangan. Yang pertama sempat dihalau oleh
oleh masyarakat Madura. Terus penyerangan yang kedua ini menyebabkan kekalahan bagi rakyat Madura, sehingga para tokoh-tokoh pada waktu itu terbunuh. Hanya yang tersisa Ratu Ibu dengan putranya. Ratu Ibu dengan putranya yang namanya Raden Praseno. Hanya keduanya ini menjadi tawanan perang dari kerajaan Mataram. Beliau dibawa ke kerajaan Mataram. Sesudah itu yang pada awalnya Raden Praseno itu sebagai tawanan perang, beliau dijadikan anak angkat oleh Sultan Agung. Kemudian Raden Praseno itu dijadikan raja di Madura di bawah naungan kerajaan Mataram dengan gelar Cakraningrat I. Jadi ada berapa ya? Ada 4 tahapan. Yang pertama itu sebagai tawanan perang, terus dijadikan anak angkat, akhirnya dijadikan raja, terus beliau menjadi penasehat kerajaan, juga panglima perang kerajaan Mataram, dan akhirnya beliau meninggal di kerajaan Mataram. Dan di sini diganti oleh putranya, yaitu Raden Undakan dengan gelar Cakraningrat II. Ya, tadi seputar sejarah yang kita bahas.